Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat datang di podcast arsitektur DBMA Studio. Nah, seperti biasa nih, di depan saya sudah ada rekan saya, Sugi. Halo Sugi, apa kabar? Halo, selamat pagi Hanif, selamat pagi semua rekan-rekan dan listener di podcast Arsitektur DBMA Studio. Ya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan struktur, kali ini kita mulai masuk ke yang bagian non-struktur nih, Sugi. Kali ini kita akan membahas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan dinding. Dinding ini sebenarnya banyak yang mungkin belum tahu ya kalau dinding ini sebenarnya di dalam bangunan itu non-struktur. Jadi fungsinya tidak menahan beban. Nah, mungkin langsung saja saya langsung tanya aja ya. Khususnya ini saya mau tanya mengenai metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan dinding. Bisa dijelaskan dulu mungkin dari dinding dulu. Oh ya, untuk pemasangan dinding ini tentu saja terdapat beberapa peralatan yang diperlukan seperti trowel, kemudian papan, meteran, Iya. water pass, sekop, paku beton, benang nilon, pemotong bata, Hmm. hingga sikat kawat. Oke. Itu untuk persiapan material atau alat-alat yang digunakan ya. Iya, Oke. betul. Kemudian selanjutnya, Nah, selanjutnya ada dua langkah utama hmm, yang perlu dilakukan saat memasang dinding batu bata, yaitu pemasangan benang acuan dan pemasangan batu bata itu sendiri. oke. Untuk pemasangan benang acuan, benang yang digunakan sebagai garis acuan dalam pemasangan dinding Iya. sehingga susunan batu bata rapi dan seragam atau tidak miring. Oke. Nah, ada dua nih pendekatan pemasangan benang ini, yaitu pemasangan benang untuk bakal bangunan yang tiang-tiang cor betonnya telah dibangun terlebih dahulu, atau yang tiang-tiang atau kolomnya belum dicor, belum ada. Oke. Untuk bakal rumah yang sudah memiliki kolom atau tiang beton, Hmm. pasangan bata bisa langsung dipasang dengan acuan dua tiang beton yang berdekatan atau bersebelahan. Nah, untuk itu benang acuan yang perlu dipasang adalah dua utas benang yang ditalikan dengan kencang secara vertikal 90 derajat pada masing-masing tiang beton. Oke. Kemudian pasang paku beton di bagian atas dan di bagian bawah tiang sebagai pengait tali. Setelah itu dipasanglah tali horizontal dan dikaitkan juga ke paku beton tadi. Nah, dengan demikian tali horizontal bisa dinaik atau diturunkan. Di mana tali horizontal ini dikaitkannya ke tali yang vertikal ya. Jadi tali vertikal ke paku di bagian atas dan bawah kolom. Nah, tali horizontalnya di tali vertikal sehingga bisa dinaikkan dan diturunkan dengan mudah. Berfungsi sebagai acuan dalam pemasangan batu bata. Jika satu lajur batu bata selesai, benang acuan horizontal ini dapat dinaikkan ke atas dan seterusnya hingga pemasangan batu bata tersebut selesai. Oke. Jadi untuk metode yang pertama adalah pemasangan benang acuan. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Sugi, jadi ada dua benang ya, vertikal dan horizontal.
Kalau misalkan yang vertikal itu sebagai rel utama lah. Kemudian yang horizontal itu sebagai acuan dari kelurusan si bata tersebut. Oke. Kemudian setelah kita memasang benang, lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah pasang benang adalah pemasangan batu bata. Oh ya. Nah, ini tadi kan ada yang mungkin sebelum masuk ke batu bata, tadi sempat disebutkan ada dua pada saat pemasangan benang acuan. Iya. Nah, ada dua ada dua hal. Yang pertama kalau ada kolom. Iya. Yang kedua yang belum saya jelaskan adalah yang tidak mempunyai kolom. Nah, Oke. Kita masuk ke sana dulu ya. boleh. Oke. Untuk bakal rumah yang belum memiliki kolom atau tiang beton, maka perlu dibuat tiang acuan. Nah, tiang acuan ini dibuat menggunakan boplang atau papan. Nah, dengan pemasangan papan ini, maka dapat menggantikan kolom yang disebutkan sebelumnya. Oke. Dan tahap-tahap selanjutnya pun sama seperti itu. Oke. Ini untuk yang gak ada tiang kolomnya ya, belum ada tiang kolomnya. Ya, di mana Oke. pemasangan papan ini harus juga kuat, kokoh, dan vertikal sama seperti kolom. Supaya tidak geser-geser gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian berarti kalau misalkan kita naikkan benang yang horizontal itu, setiap kita naikkan kita harus ukur dulu tuh ke rataannya pakai water pass. Ya, betul. Jadi setelah kita pasang benang vertikal pada kolom atau papan boplang, Ya. kemudian dipasang paku. Nah, kemudian benang tadi yang vertikal tadi dikaitkan pada paku yang menempel di atas kolom Ya. dan juga yang menempel di bawah kolom, sehingga kita memperoleh vertikalitas sesuai gravitasi. Oke. Nah, kemudian dipasanglah benang horizontal pada benang-benang vertikal ini. Oke. Nah, horizontal ini bisa naik bisa turun disesuaikan dengan kebutuhan mau pasang batu bata di mana. Nah, kita tinggal ukur nih. Kalau dalam bahasa tukangnya dicolok. Dicolok dari benang horizontal, intinya batu bata akan dipasang 30 cm. Nah, setiap memasang bata, nah diukurlah 30 cm. Nah, letaknya di sini nih. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 30 cm. Oke. Itu adalah langkah yang pertama dari metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan dinding. Kemudian langkah yang kedua nih, kita masuk ke pemasangan batu bata tadi ya. Ya, pemasangan batu bata. Nah, untuk langkah berikutnya adalah pemasangan batu bata yang hendak dipasang. Jadi lagi-lagi materialnya harus yang bagus, yaitu tidak mudah rapuh, berukuran seragam, memiliki permukaan yang tidak terlalu mulus sehingga mortar bisa mengikat. Nah, juga campuran daripada pengikat mortarnya ini. Mortar atau pengikat batu bata ini terdiri dari umumnya 1 semen, 4 pasir. Oke. Ada juga yang 1 semen, 3 pasir. Lalu dicampur dengan air secukupnya hingga pulen. Nah, setelah pulen, maka adukan ini bisa menjadi pengikat antar batu bata. Oke. Yang saya tangkap adalah yang pertama memilih material yang bagus. Jadi saya baru tahu juga nih kalau misal batu bata merah yang terlalu mulus itu kurang baik juga ya untuk pemasangannya. Karena memang bisa kurang mengikat lah gitu ya. Betul. Oke. Kemudian setelah kita memilih material, apa yang kita lakukan? Nah, setelah material bata yang sudah diperoleh yang bagus, maka bata tersebut kita rendam dalam air jernih, air biasa.
kurang lebih 5 sampai 10 menit sebelum pemasangan. Oke. Tujuannya adalah agar batu bata tidak dalam keadaan terlalu kering pada saat dipasang. Nah, atau dalam bahasa teknisnya adalah jenuh air. Nah, ketika batu bata dalam keadaan jenuh air, maka tidak terlalu basah sehingga menetes dan tidak pula terlalu kering sehingga air pada adukan pengikat mortar tadi akan terserap oleh batu bata. Akibatnya air pada adukan akan terserap dan hilang sehingga daya ikatnya juga akan hilang karena sudah retak-retak adukannya. Oke. Fungsi utama dari perendaman batu bata ini adalah untuk menjaga si bata ini tetap lembab gitu ya dan tidak kering sehingga kandungan air yang ada di mortar tetap terjaga gitu. Ya, Oke. Kemudian langkah selanjutnya, ya setelah itu setelah siap material daripada bata dan juga siap daripada adukannya, maka langkah berikutnya adalah persiapan bagian bawah dari dinding bata yang hendak dipasang. oke. Nah, biasanya bagian bawahnya itu sudah berupa plat lantai atau balok lantai. Nah, Oke. tinggal dibersihkan saja. Kemudian mulailah pemasangan daripada mortar, batu bata. Oke, kemudian setelah merendam ini langsung bagian pemasangan ya. Pemasangannya adalah mungkin yang pertama dengan meratakan permukaan plat lantai dengan mortar. Kemudian dari situ bisa langsung dipasang batu bata. Nah, mungkin yang saya mau tanya nih, kenapa sih kalau pemasangan bata itu harus zigzag, nggak lurus gitu garisnya? Itu Ya. pengaruhnya ke apa ya? Ya, yang tadi yang sebelumnya mungkin ketika intinya adalah bagian bawah daripada dinding bata yang hendak dipasang diusahakan datar dulu ya. Iya, Jika plat lantai atau baloknya bergelombang atau tidak rata ya kita ratakan dulu oke. dengan adukan atau mortar yang kita sudah siapkan tadi. Iya, Lalu ya pasanglah bata. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pasangnya zigzag? Iya, pasangnya zigzag dikarenakan dengan pemasangan zigzag lebih mengunci, lebih mengikat satu dengan yang lainnya sehingga jika ada retakan dia tidak akan langsung retak vertikal menerus ke atas, iya. tapi dia akan berhenti karena adanya model batu bata zigzag ini. Oke, jadi itu pengaruhnya ke mungkin lebih ke kekuatan kunciannya gitu ya. Kekuatan kunciannya betul. Oke, siap. Kemudian selanjutnya ada lagi nggak? Untuk pemasangan daripada dinding batu bata merah ini yaitu saja. Oh, oke. Nah, sebagai penggantinya mungkin dinding bata merah dapat digantikan dengan dinding hebel yang sekarang lebih dikenal masyarakat juga. Apa kelebihan daripada batu bata hebel? Kelebihannya adalah satu, lebih ringan, Hmm, dan dua, mempunyai dimensi yang lebih besar. oke. Nah, yang ketiga, pengikat antar dinding hebel umumnya hanya berupa acian, bukan adukan. Oh iya. Iya. Dengan demikian, dengan dimensi yang lebih besar, pengikatnya berupa acian saja dan lebih ringan, maka waktu pengerjaannya juga lebih cepat. Oke. Nah, apa kekurangannya? Mungkin saya akan bahas kelebihan dari batu bata merah. Nomor satu, tentu saja batu bata merah lebih kokoh karena dari segi material dia lebih berat dan lebih padat. Oke. Karena Solid lebih, gitu ya. ya, karena lebih padat, maka dia akan menjadi lebih kokoh Oke. dibandingkan dengan hebel. Nah, namun karena berat, maka waktu pekerjaannya pun akan lebih lama. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan untuk batu bata hebel ya yang putih itu apakah sebelum pemasangan perlu kita rendam dulu?
seperti batu Ya. bata merah. Sama. Sama. Intinya adalah pengikat dari batu hebel adalah acian. Nah, Mm-mm. acian itu pun terbuat dari campuran semen saja dicampur air. Oke. Nah, ketika hebel ini tidak kita rendam dulu atau kita jenuhkan dulu dengan air, Iya. maka nanti air yang ada di dalam acian akan tertarik ke hebel ini, Oke. mengakibatkan acian menjadi kering dan retak-retak sehingga hilang daya lekatnya. Oke. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini yang mungkin saya ingin tanyakan terkait dengan rumah yang ada dinding batu bata eksposnya. Itu ada tips khusus nggak untuk mendapatkan estetika yang mungkin bisa dibilang rapih gitu? Ya, em, pengertian batu bata expose bagi para teman-teman mungkin perlu dijelaskan sedikit. Iya. Yang dimaksud batu bata expose oleh Hanif adalah em, batu bata dinding merah yang tidak diberi plesteran atau dibiarkan apa adanya sehingga menampilkan visual yang menarik, yang Iya. berwarna merah dan terlihat terkesan kokoh dan juga vintage atau zaman dulu. Betul. Banyak daripada arsitektur di Asia yang menggunakan batu bata merah expose sebagai dinding. Iya, betul. Nah, tadi mungkin pertanyaannya adalah tips untuk pemasangan dinding bata expose. Iya. Ini bagi yang awam atau umum, dinding bata expose ini umumnya dimainkannya adalah di nut. Nah, di antara batu bata expose ini umumnya nut atau mortar tadi yang telah kita sebutkan ini mempunyai tebal. Kalau yang ditutup plesteran mungkin tebalnya sekitar kecil lah ya, sekitar 1 sentian. Tapi Iya. kalau yang expose lagi-lagi kembali ke si arsitek, dia mau berapa untuk lebar daripada nutnya. Oke. Umumnya sih berkisar antara 1 sampai 2 cm. Nah, dengan demikian kita perlu mencari judukan atau besi U yang setebal 1 sampai 2 cm. Kemudian masa pemasangannya adalah kiri kanan daripada batu bata ini kita dudukan dulu nih si U ini nih, si U channel. Oh, iya. Yang tebalnya 1 cm atau 2 cm sesuai dengan ukuran tadi. Tengah-tengahnya dikasih adukan, kemudian tinggal dipasang lah nih batu bata expose. Setelah kurang lebih 5 menit udah mulai mengering adukannya, kita boleh copot. Iya. Sehingga mempunyai spasi atau jarak antara dinding bata atas dengan dinding bata bawah yang tadi setebal U channel dan masuk ke dalamnya selebar U channel tadi, seperti itu. Oke. Jadi U channel ini mungkin lebih sebagai acuan atau sebagai molding dari nut, sehingga nut yang dihasilkan di bata expose itu nantinya akan rapi gitu. Betul, jadi itulah kegunaan dari U channel tadi, yaitu untuk sebagai molding atau pembentuk nut sehingga diperolehlah ketinggian nut yang diharapkan maupun kedalaman nut dari depan yang diharapkan. Oke. Kemudian mungkin dari material si bata tersebut, batu bata merah, antara yang di plester dan bata expose itu mungkin berbeda sedikit ya. Mungkin kalau misal batu bata expose itu dia kualitasnya lebih baik karena memang mengejar estetika gitu. Intinya untuk batu bata semuanya harus baik ya. Iya. Namun mungkin untuk yang di plester mungkin permukaannya seperti yang telah disebutkan tadi, kita mencari yang kasar Iya. sehingga plesteran dapat menempel lebih baik. Oke. Kebalikan dengan dinding batu bata merah expose, karena yang dicari adalah visual, maka dikembalikan ke si arsitek apakah dia benar-benar mau terlihat seperti rugged atau kasar atau vintage yang benar-benar kasar, atau maunya yang lebih halus. Iya. Nah, tentu saja jika lebih halus maka perlu dipilih batu bata yang permukaannya halus atau zaman sekarang
dimudahkan dengan batu bata tempel namanya. Oh iya, banyak tuh di pasaran yang saya lihat dan motifnya juga menyerupai batu bata asli ya, yang batangan gitu. Betul, jadi lebih cepat Iya, pemasangannya. oke. Jadi itulah mungkin tips. Oh ya, mungkin yang terakhir nih untuk menjaga kualitas si bata ini, apakah ada proteksi khusus seperti coating gitu untuk menahan dari lumut? Untuk daerah yang outdoor, Iya. pada umumnya di coating dengan coating batu alam atau water resistant coating, sehingga lumut tidak akan tumbuh pada permukaan dinding batu bata ini. Oke. Seperti pada umumnya ketika terkena cuaca baik hujan maupun matahari, maka akan dimungkinkan tumbuh lumut. Iya. Dan ini akan berakibat kurang bagus untuk penampilan atau visual daripada dinding batu bata ekspos ini. Iya. Nah, tentu saja harus dilakukan secara regular atau maintenance. Mungkin setiap 6 bulan sekali Anda harus membersihkan, menggosok, menyikat, dan mengaplikasikan kembali water resistance coating batu alam ini. Iya. Kalau misal Mas udah di coating saja masih perlu maintenance, apalagi kalau misal nggak di coating ya, itu pasti akan lebih ribet lagi. Iya, karena coating ini akan hilang daya fungsinya sesuai dengan setelah dia terkena matahari, terkena hujan, terkena Oh, panas, maka coating ini lambat laun akan mulai pudar, akan hilang, ya, sehingga perlu di maintenance secara reguler. ya. Nah, apalagi yang tidak dikenakan coating sudah pasti akan tumbuh lumut Ya. untuk daerah outdoor ini. Oke. Saya rasa cukup untuk materi dari metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu bata dindingnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sugi atas ilmu yang telah dibagikan. Dan bagi kalian yang ingin tanya-tanya bisa langsung DM di Instagram kami dbma_studio. Jangan lupa untuk follow juga serta komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan mengenai podcast ini. Mungkin Sugi ada yang mau disampaikan? Ya, bagi para teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau mungkin ingin dibantu dalam desain arsitekturnya, silakan dapat menghubungi DBMA Studio baik lewat Instagram maupun lewat YouTube kami. Iya. Oke. Jangan lupa subscribe teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.